nabi Ya, kan. saya percaya. Bukan itu bang, Apa? bukan ke situ bang, bukan ke situ bang. Gini loh bang, sekarang kalau kita mau mengetahui siapa Tuhan yang sebenarnya, tunggu kita mati, kan begitu kan? Nggak mungkin kita bahas itu, kan begitu kan? Nanti, nah ketika benar-benar Tuhannya Kristen yang benar, ya kan? Ternyata Tuhannya Kristen yang benar, kami kemana gitu loh? Iya, jadi gini ya, aku bisa Makanya aku bilang, kasih aku pendapat yakinkan nggak? kesampaian, kesampaian bahwa kalau memang seperti itu, kalian tetap diselamatkan kok. Gitu. Iya, oke, Ya oke. kan Jadi kami gini, tidak percaya sama Yesus. Oke, Gimana oke, dengan baik. Kalian tetap Tunggu ya. diselamatkan. Oke, tenang dulu. Jadi di sini pertanyaan Bang Blender, ketika umat Muslim yang tidak percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan, di sini jawaban antara Bang Catatan Kaki dan Bang Jack itu bertolak belakang begitu. Bang Jack tidak menerima bahwasanya ucapan Bang Catatan Kaki, kalian juga ikut masuk surga. Nah, itu tolong Enggak, dijawab bagaimana? kami hampir sama kok. Sama kami. Oh tidak di sini Bang Jack kontradiksi. Jadi ini yang jadi rancunya itu. Jadi Bang Blender terus bertanya-tanya. Coba dijawab satu-satu aja. Saya menengahi ya. jadi gini, Silakan teman. dulu Bang Jack silakan Nah, jawab. gini teman, tadi kan aku membaca ayat ya, jadi saya berdasarkan ayat, bukan berdasarkan asumsi gitu loh. Jadi aku kan nggak mau saya bilang kepada kalian, oh nanti kalian akan selamat. Itu sangat berbahaya loh bagi diri saya sendiri loh. Akhirnya saya menjanjikan kepada kalian sesuatu pengharapan. Karena ini ada ayat loh gitu loh. Yohanes 3:16 ini kalian baca gitu kan. Jadi artinya dan itu pun di Yohanes berapa itu yang Yesus berkata, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, aku ada dalam dia dan dia dalam aku, kan gitu kan. Artinya saya nggak mau membuat suatu asumsi nanti kalian saya bilang bahwa kalian akan diselamatkan juga, kan gitu kan. Karena itu kan semua otoritas Tuhan, kan gitu kan. Jadi ayat ini pun ditulis oleh para rasul, ini kan berdasarkan mereka kan dari karunia Roh Kudus gitu loh. Kenapa mereka menuliskan ini? Agar manusia ini percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kan kalau tidak percaya, apa konsekuensinya? Ya saya terus terang nggak bisa saya menjawab gitu loh. Saya nggak bisa bilang nanti kalian akan diselamatkan juga. Nggak boleh saya mengatakan begitu. Nggak boleh saya. Itu yang membuat kita jadi bingung kan gitu. Iya, Sabtu yang mengatakan gitu, nggak selamat atau boleh. tidak kan begitu. Karena itu loh, bukan jadi hak prerogatif saya, kan itu kan hak Tuhan gitu loh. Jadi begini. Jadi begini, kita ambil positifnya aja gitu kan. Namanya kuasa Tuhan ini kan kita tidak bisa membatasi namanya kuasa Tuhan, kan? Itu. Tidak bisa membatasi kuasa Tuhan itu. Halo Josel, Contohnya ketika orang ketika ada orang berzina, ya kan? Ketika ada orang berzina terus dihadapkan kepada Yesus gitu kan. Yesus, ini loh ada orang berzina ini, menurut hukum Taurat dia ini harus dihukum. Itu. Bang Catatan Apa Kaki Yesus tadi bilang? mengatakan Bang Jack tidak selamat. Abang mengatakan selamat atau tidak ketika benar-benar Tuhan Yesus yang benar? Sebentar bro. Saya bilang sebentar bro. Aku ralat dulu ya. Saya tidak bilang kalian tidak selamat. Aku tidak bisa mengatakan nggak bisa gitu kan. Jadi saya tidak komentar. Tapi dulu pernah saya berdiskusi. Bang Jack ini mengatakan bahwa saya tidak bisa mengatakan bahwa kalian. Kalau saya tadi kan langsung saya bilang. Oke, kalian sudah baik. Kita sudah dapat menyimpulkan itu. Kita sudah dapat menyimpulkan ya teman-teman Muslim ya, bahwasanya Bang Catatan Kaki tadi sudah menyampaikan bisa, dan sedangkan Bang Jeb dia tidak mau PHP, itu istilahnya dia. Ya gitu silakan loh. Di sini ada saudari kita Josel, mungkin mau ikut diskusi. Baru ketemu ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kak Josel. Teman-teman. Apa kabar? Ya Pak Kaki, ya Pak Kaki. Jadi begini, saya mau bilang begini, teman-teman harus senang dengan apa yang saya katakan malam ini. Bahwa ternyata saya selamat juga kalau misalnya itu. Tapi ingat, ada catatannya, ada catatan kakinya. Nanti ngomong ya nanti. Ya lanjut Josel juga ya. Ada catatannya bahwa iman tanpa perbuatan itu mati gitu loh. Jadi makanya tidak cukup hanya mengimani, tapi harus disertai dengan amal perbuatan. Akal pikiran bukan akal pikiran. Ya perbuatan, amal perbuatan. Gitu. Jadi kalau abang clear bang, kalaulah misalnya ternyata Tuhan kami benar bang, abang masuk neraka, clear, udah selesai.
Oh, Nah, itu aja ya tadi. enggak. Gitu. Ya kalau Ketika itu benar ya Tuhan silakan. kami. Nanti Bang kalau misalnya kan gini untuk mengetahuinya nanti ketika mati kan gitu. Cuman kan kita sekarang Ya, ini petunjuk. Inilah petunjuk nggak apa-apa, untuk mencari Tuhan nggak sebenarnya. apa-apa, Kan begitu. nggak apa-apa. Ya Bang, Kalau ya kan? sampai mau Jadi bilang, jangan kalau dikatakan sampai ini Ya, oke. mengusik keimanan. Jadi Jangan gini, dikatakan kalau ini mengusik sampai keimanan, Bang. kalau sampean mau bilang begitu, ya nggak Ya, apa-apa, jangan gitu kan? dikatakan mengusik keimanan, Bang. Ya kan gitu. Kalaupun Abang masuk Enggak, neraka ataupun aku masuk neraka, nggak ada untungnya. Yang penting kita udah menyampaikan. Itu aja, Bang. enggak. Kita udah menyampaikan. Jadi Itu begini, aja. jadi begini Enggak ya, apa-apa. jadi begini. Kalau Saya mau tengahi, jadi neraka begini. buat Jadi apa kami ada juru selamat? Jadi Itu Jadi aja. begini, kalau misalnya atau Mas Blender tadi bilang kalian tidak mempercayai berarti kalian masuk neraka, ya nggak apa-apa. Lawang Mas Blender yang ngomong kok, gitu kan? ya, Bukan Tapi- Al-Quran tuh, Bang. Di Al-Quran. Di Ya, Al-Quran tapi kan. kalau di Iya. versi Islam gini, Di ketika Al-Quran. seseorang itu ataupun orang itu tidak mempercayai dengan adanya Allah ataupun mendoakan Allah ataupun menuhankan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, maka konsekuensinya nanti memang neraka. Gitu. Kalau di Ya, keimanan Al-Quran, Bang. Kalau Itu kami bukan kan- saya mengatakan. kalau Di keyakinan- Al-Maidah 72. Ya, Bang. teman-teman, Kalau gini aja keyakinan ya. Sungguh kami- telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu Iya. dialah Al-Masih putra Maryam. Kalau- Padahal Iya, jadi Al-Masih kalau sendiri berkata, keyakinan- wahai Bani Bro. Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau Sesungguhnya keyakinan- barang siapa kalau mempersekutukan keyakinan kami- sesuatu dengan Jadi- Allah, maka sungguh jadi Allah akan gini, mengharapkan sebentar, surga aku- baginya. Bukan aku aku yang gini. berkata, Bang, Quran. Oke, aku berbicara dulu teman-teman ya. Jadi gini ya. Jadi Mungkin kita sebentar. saya boleh baik, menjelaskan. silent dulu Sebentar ya. sebentar. Teman-teman kaum Adam, kita ini playboy yang di atas ini, kita izinkan dulu Adinda kita yang tercantik, Jose. Ya, ya. Apa ada yang mau ditanyakan atau mau yang Kami nggak playboy, kamu yang playboy ya. Silakan. Lanjut. Josel kasih kesempatan. Saya kecapean ini. Lanjut. Josel. Iya. Gini ya. Tadi menurut ini Bang Jack ya. Bang Jack ini adalah beliau mungkin kita pernah bareng ya. Nah, gini, pernah bareng diskusi maksudnya. Menurut Bang Jack itu dan juga Bang Catatan Kaki, betul, di dalam kekristenan itu memang tidak ada yang dijanjikan seperti itu ya. Terus ketika Abang itu tadi berbicara tentang masalah tidak dijanjikan dan tidak bisa menjanjikan bahwa semua misalnya contoh saudara Kristiani itu tidak masuk surga gitu ya. Nah, terus apa arti dari kata yang notabene yang dianggap juru selamat dan juga pengorbanan darah Yesus itu bagaimana itu Bang? Tanggapan Bang Jack juga Bang Catatan Kaki dari Nasrani juga? Ya, saya Katolik. Oh Katolik, iya mungkin dari situ dari pandangan Abang nih, karena memang di situ di Yohanes itu tertulis juga bahwa semua orang Kristen itu kan notabene yang tidak merasa punya dosa pasti itu adalah yang sebenarnya adalah hamba yang dusta gitu kan. Nah kemudian ada lagi nih Pak. Memang setiap orang itu diadili itu betul diadili. Jadi tidak ada orang yang memang notabene langsung masuk surga gitu. Ibu, iya thank you. Oke, thank you. Jadi gini. Astaga ibu. Jadi gini. Kalau menurut itu apa Abang ya? nih. Ya? Kenapa? Enggak, itu Jose ya? Iya, saya Josel. Ya, lagi konsen. Enggak, kirain siapa? Aduh, ibu mertua. Aduh. Lanjut Bu, lanjut Mbak Jose. Ini ibu saya. Ibu saya bantuin saya packing. Iya, maksud saya bilang ibu mertua. Lanjut Iya. lanjut Mbak Jose ya. Ketika aku mendengar Iya. suara Jose nih, turun tensiku, Bang. Betul. Turun tensiku. Iya. Kau tengok aku yang lebih tegas ini, aku langsung begitu turun berapa derajat aku. Lanjutkan Mbak Jose, silakan. Tensi. Asam Iya. urat semua Maaf sembuh. ya Bang ya. Sadar diri. Maaf ya. Konsentrasi. Iya. Jadi
Jadi itu ya Bang ya, Bang Jack dan Bang Catatan mungkin punya pandangan yang berbeda. Jadi nanti mungkin kita bisa berbicara tentang masalah apa arti dari juru selamat yang dikatakan, yang dipercaya bahwa akan semua pengikut Yesus itu akan masuk surga. Itu jaminannya di mana dan apa arti kata dari juru selamat? Gitu. Nggak ada itu semua pengikut Kristus itu masuk surga, nggak ada. Itu. Oke. Itu. Sebentar ya, Bapak-bapak, aku ada di dapur sekarang. Nanti piring terbang, makanya hati-hati Bapak-bapak ya. Apa hubungannya? Jadi gini Mbak Jocel ya, jadi saya kan tidak mau berasumsi gitu loh. Artinya saya nggak mau membuat suatu pernyataan, wah nanti di luar yang di luar Kristus yang itu yang tidak percaya pun akan diselamatkan. Ini sangat berbahaya buat saya gitu loh. Artinya kan sama saja saya penyesatan kan gitu kan. Karena saya itu harus berdasarkan Alkitab gitu loh. Karena pegangan hidup kami itu Alkitab. Ayat-ayat dari Alkitab itu kan ada ayat-ayatnya. Contoh, Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun ini kita garis bawahi ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kan gitu kan. Jadi kalau kita hubungkan ke Yohanes 3 tadi ke ayat 16 itu juga sangat jelas gitu loh. Jadi ada kata-kata binasa gitu kan. Jadi dalam keimanan kami kalau kita ambil di Roma 6 ayat 23 itu kan ada ini upah dosa adalah maut kan gitu kan. Maut gitu loh. Jadi kenapa saya bilang begitu? Memang manusia ini kan ciptaan yang paling saya bilang yang paling sempurna ya. Karena manusia ini kan ada roh dan ada jiwa, ada tubuh, sedang ada akal gitu loh. Manusia itu ada akal. Sedangkan hewan kalau menurut keimanan kami tidak punya roh, tidak punya jiwa, tidak punya akal gitu loh. Tapi hewan itu punya kecerdasan, pikiran ada gitu loh. Artinya kita sebagai manusia ini kalau Tuhan menciptakan kita akal, budi gitu loh. Makanya Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu." Jadi artinya Tuhan Yesus sudah mengajarkan arti kasih gitu loh. Jadi arah penyalipan Yesus ini, dia sudah kalau menurut keimanan kami, dosa manusia yang ini udah ditanggung dia gitu loh. Seluruh umat manusia ini ditanggung dia dalam arti bagi orang yang percaya. Jadi jangan salah persepsi. Nanti berarti orang yang tidak percaya kepada Yesus pun udah ikut diselamatkan. Nah, bukan. Menurut ini yang percaya udah dong, senang kan aku gitu. tadi ya, udah senang aku tadi. Gimana ini? Gimana? Oke. Jadi gini, Bang Jack. Mohon maaf ya. Gini. Kalau Abang tadi berbicara tentang betul upah dosa itu adalah maut. Berarti orang meskipun Abang ini pengikut Yesus, kalau Abang meninggal berarti Abang berdosa ya di situ ya, karena upah dosa itu adalah maut. Nah, kemudian ketika Abang berbicara tidak ada yang bisa ke Bapak melalui tanpa melalui Yesus. Oke. Berarti it's like Jesus is just the messenger is for the Father. So who the Father? Siapa sih Bapa itu menurut Abang Ini aja Jack dan juga Abang Catatan? bisa pakai ini aja bahasa Mandarin gitu. Ceng hoi chi hai ceng. Jadi kalau kita berdiskusi di sini, maksud saya gini Mbak Jocel, kita lebih dewasa lah. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris gitu. Jadi kebetulan bahasa Ibrani Bang, bahasa Ibrani itu. Maaf ya. Tolong yang baru Jadi masuk gini. yang selain bicara tolong di mute ya. Selamat datang Bang Begini. Gentry. Selamat Begini. datang ya. Jadi gini Mbak kalau Jocel, saya- aku kan berdasarkan Iya, betul, mohon Alkitab. maaf. Ini siapa duluan? Siapa dulu yang menanggapi? Catatan Silakan kaki atau Bang Bang Jack, Jack? silakan. Oke, Oke, saya silakan. gini dulu. Saya belum sebentar selesai ya. Oke, silakan Saya Mbak Jocel. selesaikan dulu. Silakan. Nanti ditanggapi Abang berdua ya. Nah, gini. Tadi kan Abang berbicara tentang tidak bisa itu tanpa melalui Yesus. Berarti Yesus ini adalah pembawa pesan untuk ke Bapa itu. Terus yang saya tanyakan di sini adalah ketika Yesus sama Bapa ini
Bapak ini siapa, Yesus ini siapa sebenarnya gitu. Oke, silakan mungkin bisa Oh, dijelaskan tentang berarti dua harus ini kembali. saja gitu. Oke, oke. Berarti ini Mbak Cocel ini harus Silakan. kembali ke dasar dulu nih kalau begitu. Kita harus Enggak menjelaskan ke masalah dasar Bang dulu. Jack, apapun. Bang Jack, Silakan. Iya, ya. Bang Jack, saya Iya, iya. sebentar aja ya. Gitu. Saya sebentar aja ya. Saya duluan ya. Iya, silakan, silakan. Oke. Kalau saya itu Mbak Jose, saya itu pandangan itu lebih universal aja gitu. Jadi kalau misalnya percaya kepada Yesus itu percaya apanya sih kepada Yesus? Itu percaya akan ajaran-ajarannya. Ajaran-ajarannya itu apa? Ya kasih, kebaikan, apa sih? Ya kalau misalnya manusia-manusia di dunia ini menjalankan itu, ya itulah sebenarnya itu. Perbuatan amal itulah menyelamatkan kita itu sebenarnya itu gitu loh. Itu. Nah, kami misalnya yang mengaku misalnya saya misalnya yang mengaku pengikut Kristus, kalaupun misalnya tiap hari Minggu itu rajin ke gereja, tapi setelah itu pulang dari gereja gosipin orang, nyuri, korupsi apa segala macam, nggak masuk surga juga. Itu. Nah, jadi Kalau apa? begitu Jadi konsekuensinya gimana dengan orang jadi yang tidak pernah mengimani Yesus sebagai Tuhan? Gimana Pak nah, Kaki? iman kan tidak cukup, kawan. Iman itu tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan perbuatan. Nah, itulah intinya sebenarnya itu. Nah, terus yang kedua, tadi apa kata Mbak Josein tadi? Bagaimana, siapa itu Allah, Dan, siapa itu Yesus gitu kan? Itu. betul. Dan ada Bagi, lagi ini, bagi, Bang. jadi Abang begini, bagi satu kami, lagi. begini sebentar. Bagi kami itu selalu katakan, kami itu Tritunggal, itu satu Allah, tiga pribadi, itu. Itu. Allah yang Maha Pencipta itu adalah Allah Bapa, itu. Allah Putra itu yang diutus, yang berkarya ada bersama di bumi, dan Allah Roh Kudus itulah Allah yang sekarang selalu menaungi dan menyertai kita sampai saat ini gitu loh. Nah, itu hanya tiga pribadi gitu loh, tiga peran lah gitu. Nah, jadi tetap satu Allah gitu. Nah, kalau misalnya bilang percaya kepada Allah, dua Allah, ya enggak lah. Kami tetap mengatakan kami satu Allah kok gitu. Nah, jadi seperti itu aja. Jadi kita ini sebenarnya bedanya itu begini. Kalau di Muslim itu kan mengaku Yesus itu hanya sebagai nabi, tok, titik, selesai gitu loh. Nah, tapi kalau kami tidak hanya sebagai nabi, tapi dia adalah utusan Allah yang kami imani dia adalah sebagai Allah Putra gitu loh. Nah, jadi seperti itulah. Jadi pribadi Allah itu yang satu itu di apa hadir dalam Yesus itu yang datang ke dunia gitu. Jadi no problem sebenarnya persoalan-persoalan seperti ini. Hanya kita memang beda akidah ya gitu, beda cara, terus beda ajaran apa segala macam itu. Jadi ya no problem lah soal-soal itu gitu kan. Itu kalau misalnya teman-teman kan misalnya di Muslim itu ya ajaran apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad apa segala macam itu kan itu. Nah, itu yang diikuti apa segala macam, diyakin bahwa itu adalah ajaran Allah langsung gitu kan. Itu. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi Baik. apa namanya? Oke. Jangan terlalu rumit memikirkan tentang kasih Tuhan ini. Jangan terlalu khawatir tentang keselamatan itu. Allah kita itu Allah yang baik kok. Allah yang maha besar, Allah yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia yang sangat sempit. Itu. Kasih Baik, Allah terima itu kasih. sangat besar, gitu kan. Terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih. Itu jawaban dari catatan kaki ya, Mbak Jose. Untuk teman-teman sebentar ya. Untuk teman-teman di bawah, jangan lupa tap-tap layar ya, guys ya. Jangan lupa tap-tap layar supaya ini akun biar kuat. Nah, Narasumbernya boleh di-follow ya juga ya, teman-teman ya. Thank you. Saya tambahkan dikit, Mas, begini. Tapi kalau misalnya di antara kita itu beda pandangan, masih memperdebatkan, oh kalian dua Tuhan apa segala macam, ya silakan, itu persepsi kita masing-masing lah, ya kan? Itu. Baik, Tapi silakan Bang Jack. bagi kami
bagi kami itu ya tetap satu Allah, tiga pribadi Tritunggal Maha Kudus itu. Oke, begitu jawabannya Mbak Dalam Jose yang Bapa, cantik. Putra dan Roh Kudus. Oke, Amin. lanjutkan Bang Jack dengan jawaban Bang Jack, dipersilakan di tempat. Jawaban Jadi- dari pertanyaan dari Mbak Jose ya. Iya, ada yang 3 juga boleh ganti-gantian aja. Boleh ganti-gantian. Oke, siap. Ya. Thank you. Oke, jadi gini ya, pendapatnya Pak catatan kaki tadi ya silakanlah kalau itu kan pendapat dia gitu ya. Karena saya ini tidak mau membuat sesuatu janji gitu loh bahwa di luar pengikut Kristus pasti dapat keselamatan. Saya nggak mau. Karena itu kan kalau nanti saya bilang begitu apa gunanya ayat ini gitu loh, nggak perlu lagi ayat ini, lebih bagus saja dibuang aja sekalian ayat ini kan, karena ini ayat kan yang menulis kan para Iya. rasul kan gitu kan, itu karena itu Maaf Bang Jack, saya potong. Saya potong. Jadi istilahnya kalau Abang bilang tadi dengan jawaban Abang tadi, ayat itu jadi kalau dibuang istilahnya ayat PHP ya gitu ya. Lah, Silakan, kan Bang gini, Jack. contoh nih, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita renungkan gitu loh, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan gitu kan? Jadi artinya kalau tidak melalui Yesus, berarti ya kita pakai ini aja lah, logika dan akal sehat. Memang contoh nih, kalau ada orang tidak percaya dengan Yesus, saya nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Padahal ini ada ayat loh yang mengatakan ini gitu loh. Artinya kalau kita nggak berdasarkan ayat itu ya kami juga gini. Wah, kalau nggak percuma kami percaya kepada Yesus, ya biarin aja, nggak usah gini-gini aja, berbuat ini aja orang nanti diselamatkan kok. Ini kalau nanti orang jadi berinvestasi kayak modal jadi liar gitu loh. Artinya itu maksud saya, karena saya nggak mau nanti yang saya bilang tadi, saya nggak mau mengatakan oh di luar yang tidak percaya Yesus Kristus itu ya selamat kan gitu kan. Jadi nanti orang ya cuek-cuek aja kan gitu kan. Jadi ini kita berdasarkan ayat. Terus yang mau saya tanggapi dengan si Josel tadi, gini Josel, Allah dan Tuhan itu harus dibedakan gitu loh. Jadi makanya kami itu Tritunggal itu artinya bukan kami punya 3 Tuhan, enggak. Jadi gini, Allah itu dari keimanan kami itu pencipta alam semesta. Jadi nggak ada yang tahu tentang diri Allah itu, nggak ada yang tahu gitu loh. Yang tahu itu hanya Sang Firman, yaitu Yesus sendiri gitu loh. Jadi Yesus inilah perantara Bapa dengan manusia. Makanya dikatakan di Yohanes itu di kata Filipus, tunjukkanlah kami kepada Bapa itu sudah cukup. Nah, makanya kata Yesus, kalau engkau melihat aku adalah Bapa, Bapa adalah aku. Artinya Yesus ini representatif daripada Bapa gitu loh. Jadi kalau kamu sudah melihat saya, sama aja kamu melihat Bapa. Karena memang Yesus itu adalah Firman. Jadi yang kami percayai Bapa itu ada Roh dan Firman-Nya ada dalam diri Dia gitu loh. Jadi Firman ini memang di Perjanjian Lama sudah mendatangi umat manusia. Pertama sudah mendatangi Adam, sudah mendatangi Abraham, sudah berbicara dengan Nuh, ya kan? Jadi nggak mungkin Nuh waktu membuat suatu bahtera yang besar itu kalau nggak ada suara Tuhan kan gitu kan? Itu kan suara Sang Firman. Jadi Bang Jack, Enggak ya? Bang Jack. Oke, silakan. Gini, sebenarnya kita tidak berbeda. Itu ayat yang sampean bacakan itu betul, tapi cukuplah untuk memperkuat iman kita, meneguhkan iman kita. Gitu. Nah, kenapa saya berani katakan itu tadi, Bang Jack? Itu karena gereja Katolik. Saya tidak tahu ini Bang Jack ini Katolik atau apa ya. Tapi kalau Katolik kan sudah membuka diri bahwa di luar gereja itu ada keselamatan juga gitu. Jadi ya makanya saya berani tadi mengatakan kalau misalnya kalian juga tidak percaya kepada Yesus gitu kan, kalian tetap selamat gitu. Itu Bang Jack. Jadi kalau ayat gini, itu Bang, tadi catatan kaki gini, sebentar. Ada saudara saya juga ada Katolik, jadi mungkin ya nanti kita hal-hal ini kita bisa bicarakan lagi karena bagaimanapun saya rasa sih Katolik dan Kristen itu semua Alkitabnya sama. Setuju nggak Bang catatan kaki? Alkitab kita sama kan? Baik. Oke. Sama, Terima kan, kasih. gitu kan. Terima kasih Bang Catatan Kaki dan Bang Jack ya. Ini ada teman kita yang di bawah DN3 yang boleh menambahkan. Silakan Bang DN3. DN3 atau DN3 silakan. Abang boleh menambahi. Pertanyaan dari Mbak Josel yang cantik jelita di antara kita semua. Ya, tadi saya jadi gini ya. Jadi kira-kira kalau kita juga
ditanya seperti ini. Kalau misalnya tadi masalah Yesus Kristus itu kan keberadaannya seperti apa dan bagaimana gitu. Jadi kalau mungkin spesifik pertanyaannya, misalnya dibilang apa alasan Tuhan menjadi manusia atau apa alasan Tuhan menjadi rupa manusia gitu ya. Jadi di dalam suatu keimanan dulu sebelum itu terjadi, semua orang ingin bertemu dengan Tuhan. Jadi semua orang ingin bertemu dengan Yesus, bukan Tuhan. Mulai dari Adam, tetapi tidak bisa face to face, maksudnya. Jadi sampai sekarang juga diimani bahwa ketemu dengan Tuhan berarti kita mati dulu. Jadi Adam juga ingin ketemu Tuhan, tetapi tidak ada alasan untuk bertemu gitu. Karena mati urusannya. Sama semua sampai ke Musa, semua ingin menemukan Tuhan. Nah, karena keinginan inilah yang terakhir kepada Musa, diberikan firman Tuhan kepada Musa, yaitu 10 firman Tuhan. Masalahnya 10 firman Tuhan ini tidak ada seorang pun yang bisa menjalankan ini. Jadi 10 firman Tuhan yang ada, tidak ada seorang pun yang menjalankan 10 perintah Allah ini. Semua masuk dalam dosa. Tuhan kasihan. Baik. Jadi gini Bang Dentri, boleh disimpulkan dulu Bang pertanyaan dari Mbak Jose tadi. Nah, itu. Sebentar. Jadi kenapa tidak boleh 10 firman Tuhan tadi itu diberikan ke situ, tidak ada satu orang pun yang melaksanakannya? Maka supaya manusia bertemu dengan Tuhan langsung, maka dia harus hadir seperti manusia, seperti prosesnya manusia. Makanya dia lahir, tetapi kehadirannya adalah untuk mempraktekkan 10 firman Tuhan tadi ya. Jadi dia mempraktekkan dirinya menjadi 10 perintah Allah tadi yang diterima oleh Musa tadi. Nah, seperti itu gambarannya. Oke, mohon maaf DN. Oke. Mohon maaf Bang DN, mungkin ini tadi mohon maaf Bang DN ya. Menurut saya Bang DN ini tadi melenceng dari pertanyaan yang saya ajukan kepada abang ya. Nah, sebenarnya pertanyaan saya ini kalau misalkan jawaban itu tidak membutuhkan jawaban yang sepanjang itu, mungkin kita cuma sekedar ingin, oh ya ini berarti jawaban dari Bang Catatan Kaki ataupun Bang Jack itu sudah jelas ya. Kita mendengarkan itu berbeda. Kenapa? Kalau Abang Catatan Kaki itu satu gitu tetap ya. Nah, kalau Abang Jack ini Tuhan dan Allah itu beda. Nah, kalau Allah itu adalah sang pencipta alam semesta, sedangkan Yesus ini nggak ada ayatnya bahwa Yesus ini menciptakan alam semesta atau apapun. Nah, kemudian di satu sisi ya itu saya sangat menghargai sekali jawaban abang berdua, apapun jawaban abang itu adalah keimanan abang yang notabene kita semua juga harus menerima dan menghargai abang bertiga yang menjawab tadi ya. Nah, kalau ini nih kembali lagi ke pertanyaan yang saya katakan tentang juru selamat dan juga jawaban yang berbeda-beda. Oke, nggak masalah. Kemudian ketika tidak semua masuk surga, berarti di dalam kekristenan itu ada istilah masuk neraka juga. Nerakanya itu ada berarti Bang ya. Oke, silakan dijawab. Simple pertanyaan saya. Iya, ada neraka. Coba ini baru untuk pertama Josel. kali. Ya. On cam biar masuk hati. Oh, On cam. Tidak, jangan on cam karena saya ada. Maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Maaf, saya potong. Bang Mo, wajah dia itu hanya untuk muhrimnya sendiri. Jangan sayang ya. Terima kasih Jo sudah menjaga kehormatan. Itu mulai. Itu kepeleset atau gimana? Kepeleset atau gimana itu? Saya jawab dulu ya Mbak Jocel ya. Lanjut. Silakan Abang. Biar nggak tegang. Jadi gini Mbak Jocel. Iya.
Jadi di Silakan. Alkitab, di Perjanjian Baru itu kan ada cerita bagaimana seorang kaya raya dan Lazarus itu kan ada diceritakan itu bagaimana orang kaya itu sampai meminta-minta kepada Abraham untuk kepada Lazarus itu Bang agar Jack, diberikan. jawabannya ada apa nggak neraka zaman itu aja bang, gak usah panjang kali bang dari tadi. Ada Iya, nggak maksud neraka di saya Kristen? Udah itu gini. aja. Iya, maksud saya gini, di situ udah diceritakan, Pak. Jadi bagaimana orang kaya itu ada dalam penyiksaan di neraka, Pak. Jadi ada itu. Jadi kalau Berarti salah ada neraka ya. Udah clear, udah ada, gitu aja. Ada ya. Oke, ada. lanjut bang catatan kaki. Jadi Ya, saya bilang ada. Ya. Ada ya. Oke. Oh ya udah. Terima kasih atas Bang Jack. jawabannya Nah, dan jelas ada. ya. saya baru mendengar bahwa di kekristenan tuh berarti ketika abang bertiga ini menjawab bahwa neraka itu ada, berarti tentang juru selamat atau penebusan darah Yesus itu tidak berguna ya, karena neraka ada berarti sama dong kita bahwa ada surga dan ada Gini neraka. Mbak Jose. Jadi iya, Gini. silakan. Gini Mbak Jose. Jadi pemahaman tentang karya penebusan Yesus itu, darah Kristus itu tidak berarti bahwa mutlak kita itu apapun kita berbuat jahat pun karena kita sudah ditebus terus masuk surga. Enggak gitu. Kita seperti kami di Katolik ini ada ajaran gereja ini ya, ada namanya gereja pejuang. Gereja pejuang itu kita yang masih berziarah di atas muka bumi ini, gitu. Nah, ada gereja penderita. Jadi gereja penderita itu adalah orang-orang yang masih berada di neraka atau di api penyucian. Itu. Ada namanya gereja jaya. Gereja jaya itu adalah kalangan yang sudah masuk surga gitu. Nah, jadi kita itu penebusan Yesus itu menghapus dosa-dosa manusia gitu. Bang, itu udah clear tadi bang, kita bahas bang. Tadi pertama kronologi penangkapan. Enggak. Maksudnya begini, karena ada pernyataan dari Mbak Jose tadi itu artinya kan bilang kalau begitu kan tidak perlulah kita seperti ini gitu kan. Menyambung. Artinya kontradiksi bang, kontradiksi di sini. Nah, jadi begini, begitu. Jadi selama kita berada di atas muka bumi ini, ya, diri kita sendiri itu memperjuangkan keselamatan itu, gitu. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintah Tuhan itu mengamalkan ajaran-ajaran kasih, kalau segala macam itu. menurut saya selama ini, Pak. Saya selama ini tidak pernah tahu apa aja perintah-perintah Tuhan yang harus diamalkan oleh umat Kristen itu. Tunggu Bang Bo, biarkan dijawab dulu sama Bang catatan kaki. Itu Bang tertera ayat-ayat neraka itu di mana Bang? Boleh kita tahu Bang? Ajaran Katolik itu universal Bang. Maaf Bang, signal Bang catatan kaki merah ini. Jadi tidak ada dikotomi misalnya jangan mencurinya orang Islam itu begini, jangan mencurinya orang Kristen itu begini, jangan mencurinya orang Buddha itu begini, tidak ada itu. Saling menolongnya orang Muslim itu begini, saling menolongnya orang Kristen itu begini, orang Buddha, Hindu apa segala macam, tidak ada. Itu. Jadi kita saling menolong itu ya kan sama semua praktek. Kalau kita saling menolong itu kan sama semua. Itu. Ya berarti dengan adanya penebusan dosa untuk apa adanya neraka? Itulah dia. Kenapa? Penebusan dosa untuk apa adanya neraka? Bentar ya, saya jawab sebentar dulu ya. Jadi dalam keimanan kami, ya. Jadi pernah kan pendeta berkata begini, semua agama di dunia ini rata-rata ada agama yang sangat baik, mereka melakukan kebaikan gitu kan. Terus pertanyaannya apakah mereka masuk surga atau tidak kan gitu kan. Jadi memang kita harus kembali ke Alkitab kan gitu kan. Di sini kan dikatakan di Yohanes berapa nih? Di Yohanes 6 ayat 54 ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, saya garis bawahi ya, hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Jadi artinya ya memang apakah ayat ini tidak berfungsi ya saya juga nggak tahu ya. Jadi artinya ya kalau ini kan ajaran Yesus yang berkata. Jadi makanya ada perjamuan kudus. Setiap kami ke gereja itu selalu tiap hari itu melakukan perjamuan kudus gitu loh, diajarkan. Karena memang harus menyatu dengan tubuh Yesus kan gitu kan. Makanya dikatakan di ayat ini kan, ayat Yohanes 6 ayat 54 ini kan. Jadi ya kalau kita sudah menyatu dalam tubuh, dia akan membangkitkan kita di akhir zaman biarpun kita sudah dalam arti meninggal kan gitu kan. Tapi saya nggak tahu apakah ini berlaku di luar ya Tuhan Yesus, saya nggak tahu gitu loh. Karena ini ayat kita pedoman gitu loh, pedoman ayat buat kita gitu loh. Jadi makanya saya bilang dari tadi saya tidak mau membuat suatu asumsi, katakanlah karena di Alkitab pun dikatakan keselamatan itu bukan karena kebaikan, bukan. Bukan jangan Anda sombong katanya gitu, ada di kalau nggak salah di Galatia apa di mana itu, bisa saya cari nanti. Jangan kamu merasa sombong, kamu merasa melakukan kebaikan-kebaikan kamu masuk surga, enggak. Karena memang keselamatan itu karena kasih karunia gitu loh. Jadi jangan kamu seolah-olah kamu menimbang-nimbang kebaikanmu, tidak. Jadi jangan itu ada ayatnya itu. Jadi jelas di Alkitab itu memang keselamatan itu memang karena kasih karunia, karena diberikan Tuhan kepada kita cuma-cuma gitu loh. Jadi artinya dalam keimanan kami harus berbuat baik terus, nanti dicatatin kebaikan sampai berapa nanti ini ditimbang, nggak ada dalam keimanan kami gitu bro, nggak ada. Jadi Ya, kami harus artinya berdasarkan poinnya nggak kitab dapat bang, gitu loh. poinnya nggak dapat tadi jawaban abang ketika kami bertanya tuh poinnya nggak ada yang dapat bang, berbeda-beda semua pendapat gitu loh. Ya, kalau Iya, makanya gini, dari awal kan udah saya bilang tadi, kalau kami berbeda pendapat dengan Pak catatan kaki, dia kan, kita ini kan bebas. Kalau aku kan saya bilang, aku ini berdasarkan ayat Alkitab loh, nggak mau Iya. Kita terima. Iya, saya Untuk sebagian kita berdasarkan terima. Alkitab Jadi gitu gini, loh. mungkin Ada di sini ayatnya. Bang Dentri bisa menambahkan atau menunjukkan ayatnya di mana gitu. Silakan Bang Dentri biar Adinda Jelita ini tidak penasaran. Silakan Bang Dentri. Sabar ya, Jos. Oke, Iya, saya selalu sabar karena Jadi ini karya jawabannya penyelamatan ya. harus. Jadi karya penyelamatan itu artinya ketika kita melihat seseorang yang benar di depan menjadi guru kita, tinggal kita ikuti saja sudah. Nah, ketika kita terjatuh, maksudnya di sini apabila kita terjatuh, kita harus tahu kita terjatuh. Makanya kalau jatuh itu mungkin dalam dosa maksudnya ya. Nah, ketika kita terjatuh, kita bisa bangkit kembali supaya jangan berbuat dosa lagi. Nah, karena motivasi ada di depan guru yang menuntun kita, makanya motivasi itulah menjadi kita tertebus dari kesalahan. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak harus ayatnya di sini, ayatnya di sini. Tapi kita kan diberikan, saya ini guru gitu loh. Jadi kalau guru mengajarkan kita, muridnya juga bisa terjatuh. Tapi bangkit dari kejatuhan, jalan lagi menuju guru. Maka di situ dosanya terampuni. Artinya itu kan dosa yang kita lakukan itu, ketika kita bangkit lagi, tidak berbuat lagi, terampunilah dosa kita. Itulah ajaran Yesus itu menjadi penebusan dari kita juga. Nah, itu. Oke, saya tambahin sedikit ya. Yang ayat yang saya bilang tadi, ini ada di Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jelas kan gitu kan. Jadi bukan karena kita punya usaha kebaikan apa segala macam. Enggak, memang kalau dalam keimanan kami, kalau sudah percaya dengan Yesus ya memang harus Bukan Bang Jack, mengikuti bukan Bang Jack. ajaran itu kan gitu. Bang Jack yang dipertanyakan Jos tadi bukan lari ke ayat itu, yang dipertanyakannya ayat ada kata neraka di mana ayatnya gitu loh. Coba boleh ditunjukkan biar bisa kita buka bersama gitu loh. Kalau nggak ada nggak apa-apa gitu. Yang penting jujur bang. Iya, kalau tidak ada nggak apa-apa karena saya pernah membaca juga, mungkin saya bisa mengasih referensi di Matius juga ada, di Wahyu, di Tesalonika, gimana? Di Lukas juga ada gitu. Oke, mungkin abang bisa buka Tesalonika. Nah, kemudian gini bang, untuk abang Jack dan bang catatan kaki, bang DN, masya Allah, beliau adalah sebenarnya orang-orang yang jujur bang. Saya sangat suka sekali dengan jawaban yang jujur. Kenapa saya suka? Karena berarti di situ kita tahu di mana
tumbangnya kata penebusan dosa itu tadi, karena tidak dijamin bahwa semua masuk surga gitu. Jadi berarti sama ya, berarti nggak dijamin ketika saudara-saudara semuanya, oh ya, semua langsung masuk surga karena mengikuti Yesus, berarti itu tidak ada jaminan. Oke, terima kasih untuk jawabannya Bang Jack, Bang Catatan Kaki, Bang Dien, dan saudara semuanya. Mungkin ada yang lain yang ingin memberikan pertanyaan lagi, dan kemudian ada juga di situ Abang ada kan di mana suatu saat di tahta pengadilan Kristus itu semua akan dibangkitkan, akan diadili sesuai. Sebenarnya Abang bisa menjawab di situ. Sebenarnya saya lupa ayatnya lupa saya ayatnya di situ, bahwa di situ semua orang akan diadili ketika menghadap tahta pengadilan Kristus. Kemudian baik atau buruk mereka akan diadili, berarti di situ memang tidak dijamin bahwa semuanya masuk surga, karena akan ada pengadilan Kristus di hadapan tahta ketika mereka dibangkitkan suatu saat nanti untuk menghadap tahta Kristus gitu. Nah, jadi di situ sebenarnya Abang jawabnya di situ. Mungkin Abang perlu membaca dengan benar juga tentang kitab Abang sendiri. Mungkin di situ Abang. Terima kasih untuk jawabannya, dan saya memberikan pertanyaan, saya memberikan referensi untuk Abang menjawab, yang dimana tahta pengadilan Kristus kayaknya di 2 apa gitu. Saya agak lupa Bang karena lama sekali tidak diskusi. Gimana dong? Lupa saya. Nggak Oke, apa-apa. silakan. Buat Jose apa sih? Nggak apa-apa. Iya, Kok. maaf ya. Kita kaum Adam di Oke, atas ini silakan. sangat mengapain. Ya sabar kok. Karena Abang, kalau gini kita diskusi, kalau teriak-teriak nanti Abang Jack, Abang Catatan Kaki, beliau akan tambah teriak, pusing beliau. Jadi dengan santai Benar. enak jawabannya. Jadi ketika kita ambil titik poinnya itu, oh ya, ini yang benar yang mana, sama atau tidak gitu. Berarti di dalam pengajaran dengan imam bapak gereja yang berbeda, misalkan di bapak-bapak gereja, berarti di setiap gereja itu bisa dengan pengajaran-pengajaran yang berbeda-beda. Nah, kalau kita bertanya pengajaran mana yang benar, kita pasti akan merasa paling benar sendiri di ajaran masing-masing gitu. Oke, mungkin karena di sini kita memang inilah namanya diskusi santai, relax ya. Benar. Yang Jadi begini memang Mbak harus Jose. selalu Jadi begini Mbak Jose. Oke. Di room kita ini, di roomnya yang host Abi yang paling ganteng ini, semua narasumbernya pasti santun, karena moderatornya juga santun, tampan, dan jomblo juga. Terima kasih. Keren. Masya Allah, Allah Akbar ya Allah. Ya, jadi artinya kita diskusi di sini kan, ini kan karena kita ini kan berdasarkan kita masing-masing kan gitu kan. Jadi dalam keimanan kami bahwa kami kan mendapatkan keselamatan itu kan karena berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab kan gitu kan. Begitu juga saudara-saudara Muslim, mereka juga nanti mendapatkan keselamatan berdasarkan apa yang kalian imani kan gitu kan. Jadi artinya semuanya ini, marilah kita saling menghargai dan saling menghormati. Urusan nanti surga dan neraka ya nanti kita lihat masing-masing lah. Mana Karena siapa sebenarnya yang ke itu surga, bukan siapa ranah yang ke kita neraka ya. kan gitu kan. Iya, jadi artinya saya Betul. terang aja gini ya. Kalau kita ribut-ribut, oh kami yang ke surga, kalian ke neraka, oh nggak boleh begitu kan gitu kan. Jadi kami itu hanya mengikuti ayat-ayat Alkitab kan gitu kan. Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus itulah yang kami imani. Nah, begitu juga saudara-saudara Muslim, apa yang dijanjikan oleh sesuai dengan kitabnya itulah yang kalian ikuti kan gitu kan. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu hanya satu. Itu yang pertama. Kedua, surga pun nggak mungkin ada dua menurut saya. Kan surga kan hanya satu kan gitu kan. Itu aja. Ya, oke. Jadi Bang Jack, gini Bang Jack, jadi kan bukan tidak ada niat untuk mengusik keimanan. Kalau ditanya sama Bang Jen dan saya, semua pasti ingin masuk surga. Nggak ada yang mau masuk neraka. Makanya kami juga mencari kebenaran, bukan pembenaran. Dengan bertanya-tanya, apakah benarnya Tuhan mereka yang benar? Kan begitu.
Jadi makanya untuk kami gali, kami makanya bertanya. Cuman segala pertanyaan apa yang kita dengar itu pertama masuk ke telinga, lari ke pikiran, baru ke hati. Itu proses kemanusiaan. Kan begitu kan? Begitu apa yang misalnya Bang Jack berkata, masuk ke telinga saya, langsung ke pikiran saya dulu, ke otak dulu untuk memikirnya. Setelah sudah masuk di pikiran, baru masuk ke hati. Tetapi kepada orang Kristen, banyak langsung dari telinga, langsung ke hati. Tidak melalui pikiran. Itu makanya kan ada di ayat itu, gunakan akal segenap. Gunakan akal pikiran Anda, kan gitu. Gunakan akal untuk memahami tentang keimanan dan ajaran ini, gitu loh. Yang menurut masuk logika. Jadi hasil kesimpulannya tadi, ketika kita berdiskusi setelah 800 tahun, ya, pertama kita bertanya tentang penebusan dosa. Di sini teman-teman Kristen tidak ada menjawab atau menyatakan bahwasanya penyalipan atau pembunuhan itu adalah benar-benar dari Tuhan. Tidak ada tadi jawaban itu. Dan yang kedua, tadi kita bertanya kepada teman Kristen bahwasanya mengatakan adanya neraka. Nah, dengan adanya neraka bahwasanya kontradiksi dengan penyalipan itu. Untuk apa? Sedangkan penyalipan itu adalah untuk penebusan dosa. Jadi untuk apa ada lagi neraka? Kan begitu. Artinya di sini kontradiksi gitu loh. Ini hasil diskusi kita ya, bukan kesimpulan saya. Hasil diskusi kita dari tadi gitu loh. Saya tanggapi sedikit ya, Kalau kami sih gini ya, Bang Blender ya, kalau kami nggak ada menemukan suatu kontradiksi, nggak ada. Tapi kalau Anda melihat ada suatu kontradiksi, mungkin ada suatu kejanggalan, itu kan itu urusan Anda gitu loh. Tapi kami nggak ada menemukan gitu loh, karena gini, apapun kalau keimanan kami, apapun rencana Tuhan, rencana Allah, itu buat kami itu kami syukuri gitu loh, karena kami nggak mau mengatur Allah. Oh, Allah harus begini, nggak boleh begini, begitu, nggak boleh kami. Karena kami itulah, karena kami berpikir gini, apa yang direncanakan Tuhan, Allah, itulah yang terbaik bagi manusia. Jadi buat kami juga percaya, contoh nih, kami tidak mau mengatur Tuhan. Jadi kami hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kan gitu kan. Jadi sampai sekarang ini saya nggak ada melihat Diskusi kita tadi itu yang saya dapat, itu yang saya jabarkan, makanya kontradiksi. Iya, maksudnya gini, kalau abang merasa ada kontradiksi, ya itu terserah abang. Tapi kalau saya sendiri nggak, karena gini, semua manusia kan beda-beda. Kalau saya nggak ada kontradiksi dalam Alkitab gitu loh, nggak ada. Sampai detik ini nggak ada gitu loh, nggak ada. Berdasarkan jawaban teman-teman Kristen yang ada di room ini, itu loh. Makanya saya menyimpulkan banyaknya kontradiksi gitu loh. Enggak, jadi gini. Sebenarnya simpel, Bang. Gini, sebentar Bang Jokel, gini. Kontradiksi itu sebentar gini. Kalau saya kan tadi kan berdasarkan ayat, bukan berdasarkan asumsi. Iya, Dek Jos manggil saya. Iya. Oke. Jadi gini ya, Abang Blender dan Bang Jack, kita sebenarnya ketika Abang bertanya tentang di mana tidak ada kontradiksi atau apa, yang saya tanyakan sebenarnya begini, Bang. Ketika Abang bertanya di situ ada satu titik yang itu memang mungkin semua juga bisa paham ya, atau mungkin belum paham tentang yang Abang sampaikan itu kontradiksi atau tidak. Abang bertanya di mana kontradiksinya. Nah, yang saya tanyakan adalah kontradiksinya yang di mana satu Tuhan, 3 kepribadian dari Bang catatan kaki, dan dari Tuhan dan Allah itu beda gitu dari Bang Jack. Itu saja sudah kontradiksi. Jadi titik simpelnya, kita ketika mengambil satu diskusi, mungkin dari Bang Blender itu tadi, betul Bang Blender menyatakan seperti itu, mungkin Bang Blender mengambil dari situ, siapa sih Tuhan, siapa sih Allah, karena Abang tadi berbicara tentang bahwa Tuhan dan Allah itu, kalau Allah itu pencipta semuanya, kalau Tuhan itu adalah Yesus. Nah, karena memang belum ada di kitab Abang, mohon maaf ya, catatan yang dimana Yesus itu menciptakan alam semesta. Nah, kalau Abang tadi menjawab bahwa di situ Allah itu adalah sang pencipta alam semesta dan tidak ada yang mengetahuinya selain firman-Nya. Nah, ini jadi satu catatan yang disebut tadi oleh Abang Blender
yang kontradiktif. Jadi itu jawabannya. Mohon maaf ya Bang Oke. Blender ya, saya menyela ya. Oke, silakan. Saya jawab dulu ya, Nah ini saya ambil kita berdasarkan ayat Alkitab. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita ambil ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini saya menjawab berdasarkan ayat ya. Silakan Anda renungkan gitu aja. Ya, Jadi saya oke, nggak mau. Bang Jack, tadi ketika saya bertanya alasan kronologi penangkapan Yesus itu waktu mau disalib, Bang Jack mengatakan bahwasannya karena menghina Tuhan. Nah, Bang catatan kaki mengatakan bahwa saya politik. Ini aja udah berbeda pendapat. Ini aja udah kontradiksi. Artinya tidak ada di situ mengatakan bahwasanya benar tujuan untuk penebusan dosa gitu loh. Kan ini udah kontradiksi dari hasil kesimpulan diskusi kita. Iya, maksud saya gini Pak, kalau kami tidak ada melihat itu kontradiksi gitu loh. Jadi gini Pak, contoh gini ya, jangan samakan Anda dengan saya gitu loh. Saya nggak melihat ada kontradiksi gitu loh. Karena kalian kan tadi kan bertanya, kenapa Yesus disalibkan? Ya memang karena Yesus disalibkan itu karena kan udah saya jelaskan tadi di Matius 26 ayat 53 sampai itu kan Yesus, Imam Kayafas kan bertanya kepada Yesus, apakah kamu anak Allah? Yesus mengakui, ya saya anak Allah, kan gitu kan. Artinya orang Saduki dan orang Parisi mereka menganggap bahwa Yesus ini menghina kan gitu kan. Kok kamu anak Allah? Karena dalam kepercayaan orang Yahudi anak Allah itu yaitu Allah itu Bapa itu sendiri. Menurut mereka kan gitu kan, itu penghinaan kan. Padahal dalam keimanan kami dituliskan bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Jadi firman dan roh itu ya Allah itu sendiri kan, makanya dijelaskan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kami semua berdasarkan ayat Alkitab bro, bukan berdasarkan asumsi gitu loh. Ya bukan Bang, tadi kan memang berbeda ini tanggapan dari Bang catatan kaki, sedangkan Abang sama-sama Kristen, kan berbeda. Nah ketika ini perbedaannya, Iya, ketika makanya Abang saya tanya ke bilang Islam ya gini. Bang, ketika Abang Gini. tanya Islam, ajaran Islam tuh bagaimana? Kalau Abang tanya ke seluruh dunia, ngikutin rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, semua Abang tanya ke Islam, cuman itu jawabannya sama gitu loh. Nah ketika bertanya sama orang Kristen berbeda-beda jawabannya, kan bisa dikatakan kontradiksi gitu. Tadi gini bro, kita kan boleh berbeda pendapat, tapi kan saya kan udah saya bilang tadi, pertama saya tidak mau mengatakan contoh gini, oh di luar pengikut Kristus semua akan diselamatkan. Saya nggak mau, karena saya nggak berdasarkan ayat Alkitab. Saya kan harus berdasarkan ayat Alkitab bro. Nanti kalau saya bilang nanti, contoh nih Pak Blender, Bang Jack, kalau nanti lewat dari sini saya selamat nggak? Saya bilang, oh ya kamu selamat. Tapi di sana kamu nanti di tengah jalan kamu dihantam ular, di apa harimau, yang bertanggung jawab siapa? Ya saya. Karena saya sudah menjanjikan Anda keselamatan. Iya kan? Artinya kalau contoh saya bilang, Bang Jack saya nih mau ke desa ini, mau lewat sini bisa nggak? Saya selamat nggak? Oh saya nggak tahu. Karena saya nggak bisa jamin Anda di situ. Takutnya ada ular di situ, ada harimau di situ. Bagaimana? Kalau nanti Anda di situ diterkam ular, kan ada kesalahan saya. Bang Jack tadi katakan saya selamat. Nggak boleh saya berkata begitu Pak. Benar nggak? Saya berdasarkan Alkitab. Itu pedoman saya Pak. Masalah keselamatan juga berbeda pendapat. Tadi catatan kaki. Ibarat gini loh Bang, analoginya gini. Ketika kita mau pindah ke negara Amerika misalnya, saya kan harus bertanya dengan orang Amerika dulu. Kan begitu nih. Ketika kita mau pindah ke negara Amerika, bagaimana aturan-aturan di Amerika itu? Kan misalnya gitu. Saya akan bertanya kepada orang Amerikanya gitu. Nah, ketika orang Amerika saya tanya berbeda-beda pendapat, gimana saya mau pindah ke Amerika? Kan begitu, ini juga sama analoginya. Makanya gini Pak, kalau ada kami perbedaan pendapat, itu hak masing-masing gitu loh. Tapi saya bilang, dari tadi aku berdasarkan ayat Alkitab Pak. Saya bukan berdasarkan asumsi gitu loh. Saya dulu ya, boleh saya masuk dulu ya? Ya, Saya masuk dulu ya? Ya silakan. Oke. Silakan. Mas Blender, begini, apa yang saya narasikan, terus apa yang dinarasikan juga oleh Bang Jack itu jangan melihat bahwa itu sebagai kontradiksi. Tapi itu hanya perbedaan menyampaikan saja gitu loh. Oke. Nah, Oke, jadi- boleh gini Bang. Jadi Abang catatan kaki. sebentar Mbak Josel. Ini saya baru masuk ini gitu. Jadi tidak ada kontradiksi gitu loh. Kalau misalnya tadi Bang Jack mengatakan, oh kan dia cerita tentang ada ayatnya apa segala macam ya. Kalau saya tadi bilang gitu, ibarat kita zaman sekarang ini loh, orang
orang kehilangan kekuasaan itu ya karena politik gitu kan. Itu. Nah, itu hanya narasi saya, tidak bermaksud untuk kontradiksi dengan si Bang Jack ini. Contoh Mas Blender, contoh sekarang ini Jokowi misalnya. Kurang baik apa Jokowi misalnya, tapi ada rencana people power. Ayo, itu. Nah, seperti itulah, kira-kira hampir mirip lah seperti itu. Orang baik kok masih dibuat people power, gitu. Nah, itu kan karena ketidakpuasan. Tadi dinarasikan bagus oleh Bang Jeko tentang ayat itu, karena saya tidak pegang Alkitab, Bang. Makanya saya tidak tadi itu. Tapi Iya, Bang salah Jek satu sudah dasar Bang tentang keselamatan Bang catatan kaki. Itu tentang keselamatan Iya. salah satu. Kan dasarnya kita mau cari Tuhan sebenarnya, Bang. Kami nggak Iya. mau masuk neraka loh, Bang. Itu loh. Hah? Ya, Kami nggak mau masuk iyalah. neraka. Nah, ya iya kan, siapa yang mau masuk neraka? Nggak mau kan? Makanya Iya. bertanya, apa memastikan apakah benar-benar Tuhannya Abang yang benar? Kalau benar, Loh. murtadlah, kami pindah. Aku panitianya. Kan begitu. Kalau misalnya Mas Blender mau seperti itu, jangan tanyakan kepada kami, tapi imanilah Yesus. Nah, Itu dia imanilah mengimanikan. Yesus, Hmm. imanilah Yesus, ikuti perintahnya dan amalkan ajarannya. Nah, baru nanti sampean temukan jawabannya, saya masuk neraka apa tidak, gitu loh. Loh, iya, Nah, kalau tuh. mengikuti perintah Yesus, orang Nah, Abang kalau- nggak mengikuti perintah Yesus. Siapa yang tidak Orang Abang ngikuti? nggak ngikutin perintah Yesus. Kan banyak juga Siapa? perintah Yesus nggak Abang ngikutin kalau perkara ngikutin Yesus. Siapa Sunat yang salah tidak- satu, sunat salah satu. Apa yang saya tidak ikuti misalnya? Sunat Jadi salah gini satunya aja. sunat. Blender. Waduh, ya ampun, Mas Blender. Sunat itu cuma satu tradisi Yahudi di sana. Anak-anak saya loh, 3 orang laki-laki itu sunat semua loh. Itu. Tapi alasannya bukan karena mengikuti ajaran Islam, tapi kesehatan. Itu tradisi aja. Makanya itu kan aku bilang perintah, dari Bang. jauh. Makanya aku bilang dari awal tadi Mas Blender ini mainnya kurang jauh. Ya itu kan perintah. Di Kejadian 17:14 Tuhan berfirman, laki-laki yang tidak disunat harus dilenyapkan. Jadi gini, Karena sebentar dalam Pak Blender, itu kan Pak perintah. Blender, gini ya Pak Blender ya. Jadi saya jelaskan ya. Jadi gini Pak Blender, di Alkitab di Perjanjian Lama kalau saya hitung-hitung itu ada puluhan nabi loh. Di Perjanjian Baru ada puluhan rasul. Jadi satu pun nabi dan rasul tidak pernah berkata akulah kebangkitan, akulah garam dunia, akulah dunia. Jadi yang bisa menggaransi setiap manusia masuk surga itu hanya Tuhan Yesus. Itu baca kalau kita baca Alkitab itu nggak ada. Bahkan Musa nggak ada berkata begini, akulah jalan ini, nggak ada loh. Jadi bahkan Musa nggak pernah berkata, akulah terang dunia, akulah kebangkitan, akulah ini. Nggak ada aku. Ya hanya yang berkata aku itu hanya Tuhan Yesus. Makanya dicoba baca di Wahyu 22 ayat 16. Di Wahyu 1 ayat 8 itu, akulah yang awal dan yang akhir. Nah, terus di Wahyu 22 ayat 16, aku telah mengutus para malaikat. Yesus sendiri mengutus malaikat loh. Di Lukas juga Iya, dikatakan, aku mengutus nabi. Jadi gini Pak Blender, kenapa kami Tanggapi, katakan Josel, begitu? tanggapi, Mungkin saya Josel, bisa tanggapi. menanggapi. Itu loh. Oke. Jadi itulah Jadi ketika keimanan Abang- kami. Oke, Bang Jack, mungkin minta waktu sedikit ya. Ketika Abang tadi bicara tentang membahas tentang wahyu, tentunya Abang baca Wahyu 1 ayat 1 dulu dong. Di situ nanti akan tahu juga jawabannya. Simpel. Sebenarnya untuk bertanya itu tidak perlu dengan jawaban yang panjang-panjang banget, tapi sesuatu poin yang bisa kita ambil dan kita petik mana yang benar, mana yang tidak. Di sini kita tidak mungkin di sini diskusi yang bagus itu memang betul. Sangat luar biasa, diskusi ini sangat luar biasa, bagus untuk Bang Jack dan semuanya di sini tuh keren. Maksudnya gini, saling menghargai, saling menghormati, biarlah netizen yang menilai, oh ya jawabannya yang benar yang mana gitu. Jadi mungkin di situ adalah titik poin yang dimana ketika Abang membahas tentang wahyu, Abang ketika membahas kitab kan tidak mungkin ketika membaca buku langsung ke tengah-tengah, Bang. Kalau membaca buku langsung ke tengah-tengah ya gimana dong? Repot, silahkan. Jadi gini Mbak Jocel, gini kan perkataan si Blender kan saya tidak mau masuk neraka. Kan katanya gitu tadi. Iya.
Ya. Dia nggak mau masuk neraka gitu loh. Jadi makanya saya bilang, makanya di Alkitab itu ada puluhan nabi dan rasul, satu pun nggak ada yang berani melakukan suatu garansi Oke. gitu loh. Yang melakukan Jadi garansi itu hanya gini Bang, Tuhan Yesus gitu loh. Hanya Tuhan Yesus berarti gitu loh. gini, Abang Jack ada garansinya ya, ingat ya, ada garansi ya. Saya Oke, baca jawaban tadi dari Yohanes 6 ayat 54 tadi. Yohanes 6 ayat 54 kan udah saya baca tadi Oke, kan. bagaimana Tadi saya baca. di 2 Korintus 5 ayat 10 Bang. Kemudian gini Bang, ketika Abang berbicara seperti itu ada garansi tentang Yesus bahwa akan menggaransikan. Ini kalau digaransi berarti apa gunanya? Neraka kan sudah ada garansi dari Yesus, pengikutnya pasti ada garansinya. Gimana Jadi dong? gini, Oke, Bang Coce, silakan Bang.